ketika angin berhembus dan terdengar dentang jam 13 kali. Di situ tuh kayak oke, ini game yang layak untuk diikutin gitu. Iya, kita digituin juga ya, bener-bener lewat telescreen. Iya, bener-bener. Bedanya mungkin screen-nya bukan screen gede gitu, tapi screen kecil di layar handphone masing-masing. Bikin klub baca, jadi kita bener-bener bisa ngeluarin unek-unek setelah baca 1984. Karena dia merasa bahwa gue takut, ini kayak yang sekarang lagi gue alamin. Dia bahkan ngomong kayak gitu. Big Brother is watching. Namanya Hesti. Aduh. Oke, kawan-kawan, kita ketemu lagi di Kepo Buku bersama gua Rane Hafid, masih di Bangkok, Thailand. Terus di Ambon ada Steven. Van, apa kabar, Van? Halo, sehat Bang Rane. Sementara di Singapura kemana teman kita nih? Iya, lagi tugas, lagi kerja. Kayaknya emang lagi ada proyek gede tuh kayaknya tuh. Iya, mudah-mudahan. Asik. Oke, episode kali ini tanpa Toto, kecuali kalau nanti di pertengahan Toto nongol, itu anak biasanya nggak ada pakai permisi, dia bakal nongol aja seenak dia gitu loh. Jadi kita lihat aja nanti apakah rekaman ini nanti ada tiba-tiba Toto nongol di tengah jalan. Tetapi sebagai pengganti Toto, kita punya temen lama yang sesekali nongol, pasti ada yang spesial kalau dia nongol. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masih di Surabaya atau di mana sekarang? Udah pindah. udah pindah ke Depok sekarang. Lu pindah-pindah melulu sih. Iya, makanya. Hestia Istiviani, masih ingat dong gue namanya. Ya, Van? Iya. Asik. Kok Steven mendadak jadi diem sih? Ngomong dong, Van. Iya. Hesti ini lagi meniti karir yang baru nih, Bang Rane. Dia keterima di sebuah penerbitan ya. Di penerbit. Gue belum bisa ngomong karena belum ada rilis resminya dari kantor ya. Gue nggak berani. Asal lo inget aja sama Kepo Buku sih. Apakah ini sebuah kode? Gue ngomongnya sambil pakai ngedip-ngedip nih. Bisa aja. Nah, Hesti itu biasanya kita ajak kalau ada momen-momen spesial. Salah satunya di Mei kemarin ya, Mei akhir itu dia bikin yang namanya baca 1984 bareng. 1984 ini adalah buku karya George Orwell, dan buku ini udah lama banget itu ya. Sebenarnya udah masuk ini belum sih? Udah yang public domain? Belum, karena yang punya hak warisnya itu masih hidup, jadi tetap nggak bisa jadi public domain. Kita kenalan dulu dengan George Orwell. Nah, karena Hesti ini yang memancing, lu cerita dikit tentang 1984 ini dan juga tentang George Orwell-nya, Ti. Oke, jadi George Orwell itu sebenarnya adalah nama pena dari seorang Inggris yang namanya Eric Blair. Nah, dia itu nulis 1984 atau 1984 di tahun 1948. Jadi itu kayak anagram gitu ya, permainan bolak-balik angka. Nah, sebenarnya 1984 itu terbit karena adanya semacam paksaan dari netizen, lagi belum ada internet, pembaca. Sorry Bu. Dari pembaca karena ngerasa bahwa Animal Farm yang sebelumnya udah diterbitin duluan sama si Orwell ini bagus gitu kan. Itu tengah di saat masih Perang Dunia Kedua kan, di mana antara Uni Soviet sama kerajaan Inggris aja mereka masih musuhan gitu. Animal Farm dibilang bagus sama para pembaca, terus dia semacam didesak untuk ayolah lu pasti bisa bikin buku lagi, sama-sama nyindir masalah pemerintahan gitu. Ya udah dia bikinlah 1984 yang sebenarnya dia tidak menyangka kalau itu bakal sama boomingnya dengan Animal Farm, karena ketika dia rilis 1984 itu pasti dia merasa ada pressure bahwa wah ini harus sebagus Animal Farm gitu, karena respon dari si pembaca itu udah positif banget. Dia takut mengecewakan pembacanya. Nah, si Eric Blair ini kenapa kok pakai nama Orwell? Karena kalau gue nggak salah inget ya, dia itu sebenarnya menyembunyikan identitasnya karena
keluarganya nggak mau tahu bahwa Eric Blair ini mengkritisi pemerintah. Jadi ya better gue pakai nama lain yaitu George Orwell gitu. Tapi gue kalau nggak salah pernah baca di salah satu bukunya dia juga, Eric Blair ini memang sering korespondensi dengan beberapa orang untuk mendapatkan informasi mengenai pemerintahan saat itu. Karena kan si Orwell ini kan pindah-pindah kan. Dia pernah di India, dia pernah di Paris kalau nggak salah, sama di yang Burma. Iya, dia pernah di Myanmar juga. Jadi memang untuk keep in touch dengan keadaan pemerintahan di Inggris itu, dia sering surat menyurat dengan beberapa orang, dan itu menjadi salah satu referensi dia untuk nulis baik itu fiksi maupun esai-esainya dia. Nah, yang menarik dari 1984 ini karena dia nulis di tahun 48 ya. Tapi itu sebuah novel futuristik di zaman itu ya. Sebuah novel futuristik yang settingnya di tahun 1984. Gue tuh suka banget gitu ngebayangin, wah Orwell tuh kayak apa dulu ya, ngebayangin tahun 1984 yang ternyata ya nggak ada mobil terbang, nggak ada apalah gitu. Malah yang dia bayangkan itu adalah sebuah masyarakat yang lebih menyeramkan gitu. Nah, cerita dong Ti, isi bukunya dong Ti. Oke, kurang lebih dia itu membayangkan bagaimana apabila si sebuah negara ini bakal dikuasai oleh satu orang ya, semacam namanya Big Brother sih. Tapi gue nggak mau menganggap itu partai atau sosok, tapi lebih ke arah sekelompok orang, organisasi yang dimana itu benar-benar menyetir warganya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si Big Brother ini. Jadi kalau pakai bahasa awamnya sih ya seperti diktator gitu. Dia mengatur segala-galanya, dari yang kamu tuh boleh menikah sama siapa, terus habis gitu perkataan yang boleh diucapkan tuh apa, terus sejarah aja dia bisa ubah gitu loh. Bisa jadi hari ini dia ngomong bahwa yang menemukan pesawat adalah si A, terus di tahun berikutnya dia bisa bilang pesawat belum ditemukan pada tahun segitu, kayak gitu. Dan si George Orwell ini nulis dengan perasaan bahwa ini kalau bisa jangan sampai kejadian gitu. Kalau sampai si ini tuh Big Brother ini bener ada, ya udah kita kayak kehilangan freedom gitu. Makanya kan ada 3 frase kan yang selalu digaung-gaungkan oleh si partai ini gitu, oleh Ingsoc dan Big Brother-nya gitu kan, yang slavery is freedom dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke arah sinisme terhadap keadaan saat perang itu juga, saat Perang Dunia Kedua ketika buku ini ditulis. Nah, Orwell membayangkan bahwa itu adalah mimpi terburuk, dan sebenarnya kan apa yang terjadi dengan Winston Smith, yaitu tokoh utamanya, itu semacam curhatannya Orwell gitu. Kalau misalkan teman-teman udah baca sampai kelar, itu kayak semacam curhatannya Orwell terhadap keresahan-keresahan yang terjadi dengan Perang Dunia itu gitu. Gimana kalau ternyata ya kondisi dunia nggak akan membaik gitu. Gimana kalau ternyata hanya ada satu yang akan menang dan itu mengatur sampai your personal life gitu. Nah, itu yang dia takutkan. Tapi yang luar biasa adalah karena kemudian banyak yang mengatakan bahwa Orwell nih punya kemampuan meramal gitu, karena cerita dia dalam konteks 1984 dengan segala pemerintahan yang represif, yang mengatur kehidupan orang segala macam, itu masih ditemukan di masa-masa kini, bahkan sampai tahun 2020 ini pun masih ada gitu. Sampai istilah Big Brother is watching itu seperti menjadi istilah gitu untuk menunjukkan bahwa privasi kita tuh masih dipantau terus sama orang, entah itu entitas, entah itu bisnis, entah itu apa gitu ya. Dan itu banyak menjadi kenyataan gitu. Oke, gue tertarik ke Steven. Kalau lu sendiri gimana sih kesan lu setelah membaca George Orwell ini? Benar-benar mencekam ya Bang ya. Dan Hesti, aku baca 1984 nih sengaja di waktu malam, di sekitar jam 12 malam ke atas. Serem amat lu. Entah sengaja nggak sengaja ya. Dan benar-benar kayak kesan yang cukup mendalam, karena dia tuh benar-benar detail dalam menuangkan ceritanya gitu. Meski di pertengahan tuh juga kita disajikan dengan ketokohan yang betul-betul memikat ya. Kita benar-benar mau jadi seorang Winston gitu ibaratnya, yang dikepung dengan berbagai hal, tapi dia pengen melarikan diri dengan love interest-nya dia gitu, si Julia.
dan benar-benar sebuah perjalanan yang harus kita sudahi, tapi benar-benar nggak mau selesai gitu sebenarnya. Yoi. Gue sendiri sampai kebawa perasaan juga ketika baca itu, apalagi karena terjemahannya Pak Landung buat gue itu bagus banget, seolah-olah kita baca novel Indonesia gitu gitu. Novel asli Indonesia. Novel sastra dalam bahasa Indonesia. Itulah nggak mudah emang untuk menerjemahkan gitu. Tapi gue mau balik ke Hesti. Kenapa lo tertarik untuk memilih buku ini untuk kemudian ngajak teman-teman lo baca bareng? Jadi awalnya itu adalah gue nggak sengaja ngelihat percakapan 2 akun Twitter yang mereka sama-sama akun yang ngebahas buku gitu. Mereka berjanjian kalau yaudah kita reading buddy, jadi partneran buat baca buku gitu. Dan mereka memutuskan untuk buku 1984. Nah di saat gue nimbrung, waktu itu gue kayak ngomong, boleh join nggak? Nah kayak gitu, terus gue kepikiran, kenapa kok nggak dicoba aja testing buat bikin kegiatan yang sifatnya bareng-bareng dan tetap virtual kayak gitu. Jadi akhirnya gue kebayangnya ya udah dibikin aja baca 1984 bareng gitu. Jadi berangkatnya lu dari stalking orang rupanya ya? Iya, mohon maaf. Tapi mohon maaf, diminta maaf lagi. Tapi apa yang menarik dari 1984 ini menurut lu sampai ya kemudian ya selain karena lu dengar cerita orang itu, kemudian lu memutuskan ya udahlah sekalian aja kita bikin baca bareng aja gitu di Twitter gitu. Jadi awalnya gue baca 1984 tuh waktu kuliah, karena kebetulan skripsi gue itu berhubungan sama distopia, dan gue merunut lah tracing novel-novel distopia klasik, salah satunya si 1984. Itu tuh benar-benar masih ngebekas gitu loh, sampai gue udah berapa tahun lulus dari kuliah itu kayak masih ngebekas. Dan setiap kali gue googling 1984, meme-nya itu banyak banget. Mungkin Bang Rane atau Steven sering banget kan ngelihat bahwa 1984 is a warning, not a manual instruction. Wah itu banyak banget di internet gitu kan. Jadi kayak semakin lama gue semakin ngerasa bahwa anjir, gue hidup jangan-jangan seperti di 1984 gitu. Makanya gue sempat beberapa kali nge-tweet, ini tuh bukan 2020, ini 1984. Ya itu karena gue ngerasa kalau hidup kita udah kayak yang ditulisin sama si Orwell. Nah, kok kebetulan ada yang ngebahas itu di Twitter. Terus di awal Juni itu kita masih pandemi, tapi respon antara pemerintah dengan warganya juga kayak gitu. Jadi gue ngerasa kalau ini kenapa sih gitu, ya, kayak cocok nih. Ya udah, kayak kok kebetulan aja gitu ngepas-ngepasin dengan berbagai macam polemik yang ada di Indo gitu. Ya udahlah dibuat aja kegiatan. Ya, dan gua rasa Orwell kalau tahu dan masih hidup sekarang mungkin dia akan stres kali ya. Karena ngelihat bahwa apa yang dia tujukan sebenarnya buat peringatan gitu ya, supaya jangan sampai terjadi lah, malah jadi lebih parah gitu. Iya, jadi manual instruction malahan. Benar, jadi instruction gitu loh. Big Brother itu jadi benar-benar ada gitu loh. Dalam artian ya bisa macam-macam bentuknya sih, tapi kita nggak bisa bantah bahwa itu ada dalam keseharian kita gitu loh. Bahkan setiap orang sekarang megang tuh Big Brother di tangannya tuh. Iya. Iya nggak? Benar. Setuju dengan yang Hesti bilang, yang netizen tuh bilang ini nih kayaknya lagi 1984 deh sebenarnya kan yang kejadian nih. Terus polemik yang baru-baru banget nih kan yang terakhir, seorang menteri memakai kalung anti corona tuh juga benar kayak harus kita singgung nih di episode 1984 nih kan, cukup menarik perhatian ya. Kalau sambungin dengan kementerian fiksi ya, atau kementerian apalah yang bertugas di dunia universe-nya Winston ini. Tapi emang iya sih, ini memang fiksi gitu, tapi George Orwell tuh melukiskannya tuh dengan bagus banget, dengan keren banget, bagaimana kehidupan orang tuh diatur sampai niatan memberontak atau membangkang yang masih ada di level pikiran pun aja bisa dilacak gitu loh, sampai semengerikan itu gitu loh. Oke. Teman-teman, kita masih akan ngobrolin soal 1984. Tapi sekarang kita akan beranjak ke baca barengnya. Karena apa? Karena gue juga pengen tahu bahwa selain kesan-kesannya Hesti, kesannya Steven, kesan gue, kita juga pengen tahu teman-teman lain yang
membagi pengalaman membaca 1984 di Twitter nih kayak apa sih? Nah, Hesti nanti yang akan bisa menceritakan. Jadi kita akan kembali sebentar lagi karena gue harus break komputer gue dulu. Kita kembali di Kepo Buku, kita masih ngobrolin soal novel 1984 George Orwell. Dan kita masih bareng Steven di Ambon. Toto lagi pusing dengan pekerjaannya, mudah-mudahan sukses ya Tok. Dan tentu saja ada Hesti di sini. Hesti, lo menggagas baca bareng atau baca 1984 bareng. Itu maksudnya gimana sih? Jadi baca 1984 bareng itu sebenarnya ngajak teman-teman untuk kita baca bukunya George Orwell itu yang judulnya 1984. Dan itu durasinya 1 bulan dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Tujuannya sih lebih ke arah ingin teman-teman supaya tahu tuh yang namanya pengalaman membaca setiap orang tuh beda-beda. Kan misal aja Bang Rane yang nikmatin tapi bisa aja kayak Steven atau Om Toto bilang kan tadi apa namanya yang penting gue tahu isinya nggak perlu tahu nuansanya. Nah itu kan ada pengalaman membaca yang berbeda meski bacaannya sama. Nah itu yang sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke teman-teman di Twitter gitu. Berapa orang yang ikutan tuh? Jadi selama 1 bulan itu ada 58 termasuk gue sendiri yang ikutan baca 1984. Jadi gue sih nggak ngebatasin dia harus mulai dari tanggal 1, pokoknya selama periode masih berlangsung di bulan Juni itu dia mau mulai di awal atau di akhir bulan silahkan, dan gue hitung sampai tanggal 30 Juni. Nah, gue nggak nyangka sih bakal dapet segitu banyak. Mungkin karena dibantu sama beberapa teman-teman yang lain ya, ada bahkan masuk ke dalam Catch Me Up ID untuk ikutan baca 1984 bareng. Dan semuanya selesai? Enggak, yang selesai cuman sekitar 20-an. Sisanya ada yang tidak selesai, ada yang dia nggak nerusin thread-nya. Dengan berbagai alasan lah pastinya lah. Betul. Oke. Yang aku salut ya dari inisiatif Hesti ini, Hesti tuh bisa ngajakin aku ya misalnya untuk kembali melirik novel ini. Jadi sebelumnya ini sebenarnya di beberapa tahun kemarin kan udah terbit tuh novel terjemahannya. Nah, aku tuh nggak tertarik banget gitu. Belum waktunya kali ya. Jadi ketika ada sambutan di Twitter yang kayak, Bang Rane yang nge-tweet bikin utas yang bagus banget gitu pakai pembuka dia yang ketika angin berhembus dan terdengar dentang jam 13 kali. Di situ tuh kayak, oke, ini this is game yang layak untuk diikutin gitu. Aku menganggapnya seperti itu, kayak bareng-bareng tuh lebih seru gitu ya, game yang bareng gitu. Dan langsung beli bukunya di Playbook, dan meskipun di akhir Juni itu masih belum selesai, tapi ya ini berhasil menuntaskan berkat inisiatif Hesti ini. Terima kasih. Emang harus Hesti yang ngajak, padahal gue nggak ngajak. Ya mungkin kalau misalnya Bang Rane bikin baca bareng juga ya belum tentu juga ya kali ya. Tuh kan dia jujur kan. Emang harus Hesti yang ngajak. Emang lo dasar lu, Fen. Untung gak ada Toto lo, kalau ada lo udah dibully lo. Tapi overall kesan apa sih yang lo dapat dari teman-teman yang ikut baca bareng bukunya Orwell ini? Mostly mereka itu merasa senang karena udah sering denger tulisannya George Orwell yang 1984 tapi belum punya dorongan untuk kenapa gue harus baca gitu. Nah, ketika gue bikin baca 1984 bareng ini, teman-teman yang ada di Twitter tuh ngerasa kalau wah ini jangan-jangan momennya gitu. Mumpung ada yang nemenin, mumpung ada kegiatan. Jadi akhirnya mereka terdorong buat baca. Bahkan ada beberapa, kayak hampir sebagian besar itu udah pernah punya bukunya, tapi ditimbun gitu aja, Bang. Jadi baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Soalnya kalau di BBW kayaknya buku ini tuh masuk diskonan deh, karena gue sempet lihat gitu. Jadi kayak mereka beli, abis gitu udah ditimbun gitu aja, belum merasa ada urgensi buat baca. Baru deh ketika gue ajakin bareng-bareng, mereka ngerasa oh jangan-jangan ini waktunya gitu buat baca. Itu yang mungkin menjadi trigger mereka untuk ikutan. Oke. Ini yang membaca ini dan tergambar dari
thread-thread di Twitter itu adalah orang-orang yang memang suka buku atau mungkin kalangan usia tertentu atau gimana? Lu ada nggak sih gambaran kurang lebih kayak gitu tuh? Rata-rata adalah orang-orang yang bisa dibilang awal kuliah sampai ada yang seumur gua. Itu sebagian besar ya Bang ya, sebagian kecilnya ada yang di bawah itu atau di atas itu gitu. Nah, kemudian mereka adalah rata-rata yang memang kesukaannya juga suka baca, tapi merasa belum perlu atau belum berani untuk baca 1984. Soalnya ada yang lucu sih Bang, ini ada satu account, si Della, nah dia itu mengira bahwa karena judulnya 1984 atau 1984, dia mengira bahwa buku ini buku non-fiksi. Jadi dikira itu buku, emang bener buku sejarah gitu. Dia nggak kepikiran bahwa itu tuh buku fiksi. Jadi ketika dia sign up untuk untuk joinan, kan gue bikin aturan main tuh kalau mau ikutan lo tinggal bikin head Twitter head thread-nya aja, ntar gue bikin directory gitu. Dia tuh masih berpikir bahwa ini adalah buku sejarah gitu kan. Seriusan. Dan akhirnya baru sampai pas dia, oh ini ternyata buku fiksi kayak gitu. Dan itu menjadi evaluasi buat gue sendiri sih malah. Jadi kayak ternyata nggak semua orang tuh tahu loh kalau 1984 tuh sebenarnya fiksi, bukan non fiksi. Itu pertama. Terus ada juga beberapa yang memang punya target baca Bang. Jadi semisal kayak orang-orang yang setahun pingin baca berapa buku gitu, dia karena ada event ini jadi semacam katalisator kali ya, bisa dibilang membantu mereka untuk accomplish reading challenge mereka. Itu ada sekitar 2 orang. Ada yang namanya Dwiki sama ada yang namanya Nada. Jadi mereka itu emang punya target baca setiap tahunnya. Terus kebetulan ada baca 1944 bareng nih, ya udah dia masukin. Nah ini yang teman-teman yang selesai itu rata-rata memang suka baca sih Bang kalau gue kepoin account-nya. Jadi sorry ya teman-teman, selain gue ngecek thread kalian, gue juga ngecek isi Twitter kalian apa aja gitu. Jadi gue tahu nih gambaran demografi pengikutnya seperti apa. Big Brother is watching. Namanya Hesti. Aduh. Hesti bisa cerita ke teman-teman kepo buku nggak temuan yang di blog lebih lanjut? Nah, karena gue emang membebaskan mereka untuk mengekspresikan pengalaman membacanya ya. Jadi gue tidak membatasi bahwa setiap kali mereka ngepost sesuatu itu harus berhubungan dengan resensi bukunya atau kutipan. Itu kan hal yang biasa. Karena gue sebenarnya juga eksperimen. Sebenarnya orang-orang ini kalau pengalaman bacanya dilepas gitu aja, dia bakal ngepost apa sih. Ternyata selain tadi Della mengira bahwa itu buku sejarah, ada juga namanya Karisa. Karisa ini mengaku bahwa it's quite depressing ya baca 1984 itu distopia, karena ternyata bagaimanapun juga ada beberapa orang termasuk Karisa ini, dia bisa merelevansikan dengan keadaan di negara kita sekarang gitu. Sampai bahkan kebawa mimpi gitu kan. Terus ada juga yang 2 orang ini, Antis sama Nada, itu mengeksplorasi media lain. Jadi Nada ini kan dia itu malah tertariknya untuk melihat jurnal-jurnal atau artikel-artikel lain yang mengacu pada 1984. Jadi kayak temuan-temuan secara ilmiah. Kan sebenarnya novel itu bisa ditelaah dari berbagai macam aspek ya. Nah, si Nada ini bahkan sampai nge-trace gitu loh, jurnal-jurnal apa sih yang pakai 1984 gitu. Jurnal mana yang ngebahas itu. Dan itu menurut gue menarik banget. Wah, ada orang yang bahkan sampai sejauh itu gitu. Ada juga yang dia kayak Bang Rane sih, dia nemuin juga filmnya. Terus ada lagi yang namanya Karina. Karina ini bikin ketika dia baca part-part dari 1984, kan buku itu terbagi jadi 3 bagian. Yep. Setiap masing-masing dia selesai dengan 1 bagian, itu dia bikin gambar gitu, bikin semacam mind map tapi bentuknya ilustrasi. Jadi seakan-akan catatannya itu, ya sumpah lucu banget catatannya. Jadi catatannya itu ada gambar-gambarnya gitu. Menurut dia, si Winston tuh kayak gimana, Big Brother tuh kayak gimana. Dan itu, to be honest, gue gak kepikiran bahwa ada orang-orang yang mau susah seperti itu. Itu kan take effort ya Bang ya, dia gambar gitu kan, setiap part dia gambarin gitu. Itu bagus banget gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi teman-teman yang bahkan sampai mengeksplorasi sampai sejauh itu. Walaupun memang baru sampai yang paling ekstra sih ya Bang Rane gitu ya. Bikin rilis Spotify. Sumpah Bang, lu pasti lu mau ngerjain kayak gitu-gitu. Wow.
Teman-teman kalau misal mau ngecek nanti bisa cek di akun Twitternya Bang Rane. Sumpah itu threadnya sangat lengkap. Gue seneng bacanya. Bahkan ada peta-petanya loh. Kalau gue tuh gini, gue menemukan pengalaman baru baca 1984 ini karena oke, gue baca waktu zaman kuliah karena gue kuliah di ilmu sosial, ilmu politik ya. Dan kayaknya kalau nggak baca Orwell tuh nggak keren gitu loh. Oke. Kayaknya kalau lu ngobrol dengan orang gitu terus lu nggak ngutip-ngutip Orwell tuh nggak keren. Oke. Sebuah tuntutan ya. Tuntutan mungkin. Tetapi ketika gue baca ulang lagi, makanya nanti episode ini akan gue beri judul Reply 1984 karena buat gue itu membaca ulang sebenarnya. Walaupun dengan terjemahan Indonesia, gue menemukan sebuah kesenangan baru. Dan di situ gue menyadari bahwa sebenarnya novel George Orwell 1984 ini sudah juga menyentuh ke budaya gitu loh, ke budaya populer. Terus tiba-tiba kepikiran aja, keren nih kalau gue cari ada nggak ya lagu-lagu yang terinspirasi novel 1984-nya George Orwell, dan ternyata banyak. Akhirnya, jadi pernah ada satu hari ketika gue posting itu gue bacanya cuma 20 halaman, sisanya gue browsing. Nemu, langsung masukin playlist, nemu gitu loh. Jadi cari aja Winston's playlist tuh ada di Spotify, dan akhirnya banyak loh, dan ternyata menarik untuk melihat bagaimana sih penafsiran lirik-lirik lagu ini terhadap si Abang Winston ini. Menarik banget. Jadi itu yang membuat gue tergoda sebetulnya. Kalau lu sendiri gimana, Van? Kalau aku sendiri setelah lihat threadnya Hesti, kan ada tuh teman-teman yang bikin playlist cuplikan film 1984. Dan ketika aku lihat di YouTube tuh, ketika 2 menit benci itu benar-benar apa yang aku cuma bisa bayangin, nggak ada setengahnya mungkin ya, ketika orang-orang pada teriak di depan layar gede, ketika orang-orang tuh bisa diatur untuk membenci sebuah pribadi yang direkayasa sedemikian tuh benar-benar luar biasa penggambaran film 1984 itu. Tapi ini buat teman-teman yang lagi dengerin juga ya. Nanti Hesti atau Steven tolong koreksi ya. Tadi Steven menyebut 2 menit benci. Jadi itu adalah sebuah adegan di novelnya di mana masyarakat Airstrip One namanya ya, secara regular mengadakan sebuah kegiatan yang namanya 2 menit benci. Mereka berkumpul di depan layar besar, terus diberikan propaganda bahwa musuh mereka itu bagaimana, brengsek segala macam. Terus akhirnya mereka teriak-teriak, memaki-maki musuh yang bisa dilihat di layar gitu, sampai ada yang lempar-lempar segala macam. Dan itu yang gue bikin merinding apa? Saat itu juga, saat gue baca bagian itu, kok gue jadi ingat dengan Pilpres kemarin. Iya nggak sih, Ti? Iya nggak sih, Pan? Iya, benar. Iya nggak sih? Juga. Lu ngelihat layar handphone lu gitu ya, terus langsung lu benci. Terserah lu di kubu mana, tapi lu benci banget gitu loh. Gue merinding gitu, ngebayangin bahwa gila lu, ini kejadian loh. Bahkan itu terjadi pada gue ketika gue memaki-maki capres yang bukan bukan gue dukung gitu ya, karena melihatnya brengsek segala macam. Dan banyak kemudian orang yang memanfaatkan itu untuk menggosokin orang supaya makin benci, makin kesel gitu loh. Gila, gue bilang ini menakutin banget gitu. Gue baru keinget yang tadi itu Bang, yang soal lu nyebutin bagaimana Pilpres kemarin. Iya bener juga gitu. Malah gue ini kejauhan sih, tapi ketika gue baca 1984, gue malah kayak ngebayang jangan-jangan Black Mirror itu serial yang di Netflix itu sebenarnya terinspirasi dari 1984. Jadi kayak dia pecah-pecahin. Ada kan satu satu episodenya Black Mirror itu yang kalau nggak salah Hated by Nation, di mana orang-orang tuh bisa milih dia mau bunuh siapa gitu loh, dan itu dipropaganda gitu. Nah, gue keinget ke situ sih. Jadi kayak tadi lo ngomong soal Pilpres, iya bener juga ya. Iya, kita digituin juga ya, bener-bener lewat telescreen. Iya, bener-bener. Iya. Bedanya mungkin screen-nya bukan screen gede gitu, tapi screen kecil di layar handphone masing-masing. Itu kan sama aja lu berada di depan telescreen gitu kan. Iya, bener-bener. Maki-maki calon yang gak lu dukung gitu loh. Gara-gara kita dipanas-panasin oleh namanya hoax gitu loh.
Dan hoax itu juga bisa jadi Big Brother loh yang membuat gitu, kurang lebih begitulah. Itu yang bikin gue merinding jadinya. Serem banget. Tapi ya begitulah kenyataannya, dan hebatnya Orwell bisa menggambarkan itu. Oke. Sebelum kita balik lagi ke baca barengnya, Steven ada tambahan? Atau jangan-jangan lo mau bikin 2 menit benci juga? 2 menit kampanye. Aku pengen nambahin aja, ada fakta menarik ya. Ketika aku kemarin googling di The Guardian tuh, dia ngeritain fakta yang cukup menyedihkan karena Orwell ini meninggal setelah menyelesaikan manuskrip novel ini. Jadi ketika kita bisa baca dengan wow, bagus banget ya, kita baca dengan translasi yang memukau juga di manapun kita berada gitu kan, warga manapun. Tapi ketika itu di tahun 47 sampai 50 di namanya tempat itu Jura, Orwell tuh berjuang melawan TBC untuk menulis dan memoles naskah ini nggak bisa diserah terimakan untuk penerbit. Jadi benar-benar apa ya, kisah si Smith ini juga mungkin salah satu kekelamannya itu mungkin ketika dia lagi juga berada dalam kondisi yang nggak fit untuk saat itu kali ya. Iya. Sedih banget ya juga. Alright, balik lagi. Temuan-temuan apa Big Brother yang lo temuin di baca 1984 bareng ini? Banyakan ngerasa kaget karena ternyata kelam dan dekat dengan kehidupan masa kini. Itu gue banyak nemuin di beberapa account teman-teman. Jadi ada yang kayak bisa meletakkan pada konteks kehidupan kita sekarang. Contoh kayak Newspeak. Waktu itu kan kayaknya Juni itu pas kita mau lebaran kan ya Bang. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat soal pulang kampung dengan mudik, ya, 2 kata yang katanya Bapak Presiden itu berbeda, tapi kata Mbak Najwa Shihab waktu itu ngomong itu sama gitu. Itu ada yang nge-tweet dengan, wah ini apakah Newspeak kayak gitu. Ada yang ngomong seperti itu sih. Kemudian ada juga yang kapan hari itu pernah bilang kalau thought crime itu bentuk kejahatan di dalam kepala kita, dalam ceritanya si Orwell tersebut. Yang masih ada itu dalam bisa, pikiran gitu ya. Bahkan itu aja udah kedetek sama thought police. Nah itu adalah petugas keamanannya itu nanti. Nah itu kayak ya seakan-akan ya seperti, ini agak rawan sih kalau gue ngomong. Kayak ya seperti pemegang kekuasaan atau bisa dibilang yang punya wewenang untuk menghukum seseorang gitu, dan itu dekat banget sama kehidupan kita. Ada yang bisa merelevansikan sampai sejauh itu gitu loh Bang. Gue nggak nyangka, dan sebenarnya tujuan gue kan bukan untuk bikin orang depresi ya baca ini gitu. Gue kan pure cuman buat pengalaman baca doang. Itu adalah bonus, kalau gue anggap sih bonus, orang-orang bisa merelevansikan dengan kehidupan sekarang gitu. Dan ada yang, kalau nggak salah beberapa ada yang ngejapri gue, yang kenal secara personal sama gue ya Bang, itu bahkan nanya, Kak, nggak mau bikin di akhir bulan bikin klub baca, jadi kita benar-benar bisa ngeluarin unek-unek setelah baca 1984, karena dia merasa bahwa gue takut, ini kayak yang sekarang lagi gue alamin. Dia bahkan ngomong kayak gitu. Gila, sampai ada yang begitu? Seriusan, ada yang ngejapri gue, ada yang kayak gitu. Wow. Nyelip dikit lagi, tadi Hesti nyebut-nyebut soal Newspeak. Jadi Newspeak itu adalah apa ya? Jadi pemerintahan represif di zaman atau dalam setting buku novel 1984 ini itu bahkan sampai mengatur ke bahasa yang bisa digunakan. Nah, itu disebutnya sebagai Newspeak. Nah, Newspeak itu sebetulnya apa ya, gue bilangnya sih politisasi bahasa gitu. Makanya keren banget tadi Hesti ngambil contoh mudik sama pulang kampung gitu. Tetapi kita juga sudah akrab dengan bahasa-bahasa seperti ini gitu loh. BBM naik, oh enggak naik, disesuaikan. Ya kan? Iya. Jadi si George Orwell itu benar-benar
hebatnya itu sampai dia bisa menggambarkan bahwa pemerintahan yang represif di zaman di setting novel itu sampai mengatur kepada pemilihan bahasa orang gitu. Terus apa lagi Ti, yang menarik Ti? Selain Gila lu ternyata keren-keren ya tanggapannya ya. Iya, kayak gue juga nggak nyangka bang serius karena ya gue pikir teman-teman akan mungkin ngerasa berat karena kan novel ini kalau buat yang mungkin belum begitu paham sama konteksnya Orwell di 1984 mungkin akan susah untuk ngedalemin. Tapi ternyata banyak yang ngerasa seperti itu. Jadi paling gampang adalah mengkritisi soal Ministry of Love. Itu dikritisi, ada yang mengkritisi bahwa jangan-jangan itu cuma sebatas nama aja, kayak salah satu kementerian di negara kita yang namanya seakan-akan melindungi warganya, padahal kebalikannya. Nah, Ministry of Love kan seperti itu. Ada juga yang ini nih Ministry of Truth, tapi Department of Fiction tempatnya si Julia kerja, yang bagian departemen fiksi. Kerjaannya kan waktu itu ditulis sama Orwell bahwa dia punya kendali untuk menggonta-ganti sejarah. Nah, ada yang kayak ngingetin kalau sayangnya gue masih kecil sih. Ini bang waktu zamannya masih Pak Harto, Departemen Penerangan ya, Kominfo. Iya. Iya bener gak sih? Iya. Nah, ada yang ngingetin ke sana gitu kayak, ya itu kayak Department of Fiction tuh kayak Departemen Penerangan waktu zamannya Pak Harto. Nah, oke gitu ya. Gue oke. Ya ternyata jangan-jangan Indonesia selama ini ya kayak 1984-nya Orwell. Ya bener juga, gue juga mikir-mikir dalam konteks-konteks yang mungkin ketika Orba terjadi sama aja kayak itu. Jangan-jangan Pak Harto dulu baca 1984 ya, nggak jadi. Atau jangan-jangan Pak Harmoko baca 1984 gitu ya, jadiin manual. Tapi gila ya. Kalau Bang Rani mau tanya, penerangan tuh dulu tuh untuk apa sih sebenarnya? Kenapa dibilang penerangan? Penerangan. Untuk membuat terang. Seriusan bang? Jadi departemen penerangan itu adalah departemen yang membawahi media massa, ya informatika lah, seperti departemen Kementerian Informatika sekarang. Tapi kenapa dikasih nama Kementerian Penerangan ya? Soalnya kalau mau dikasih nama Ministry of Truth nanti ketahuan. Enggak. Baiklah. Enggak. Ya itu, Departemen Penerangan itu bisa dibilang sebagai kementerian yang mengurusi informasi. Makanya banyak terkait dengan media massa gitu kan ya, televisi segala macam, dan itu adalah senjata yang paling ampuh di zaman Orde Baru untuk mengatur masyarakat gitu loh. Gue berani bilang begini karena gue hidup di zamannya Winston yang itu. Bagaimana lu menyerang pemerintah sedikit itu di bredel media lo gitu loh. Tempo itu adalah korban. Dan yang bikin gak kalah merindingnya lagi ketika gue baca ini, walaupun ini gue baca yang kedua kali, adalah Menteri Penerangan zaman itu yang sangat terkenal namanya Pak Harmoko. Itu dulu pernah melarang lagu-lagu cengeng. The Beatles, bukan ya? Bukan, The Beatles mah zaman belakang lagi, itu mah zaman Orla. Kayak gimana tuh bang maksudnya? Jadi dulu ada beberapa penyanyi yang lagunya tuh cengeng gitu, mendayu-dayu, dan itu dilarang gitu loh, karena dianggap melembekkan masyarakat. Hah? Oke. Melembekkan semangat masyarakat. Jadi kalau lu cari lagu-lagunya Betaria Sonata misalnya, pulangkan saja aku pada ibu. Jadi lagu-lagu yang benar-benar dianggap ini cemen banget nih lagu ini nggak sesuai dengan pemerintah yang ingin memberikan suntikan semangat kepada masyarakat untuk membangun bla 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 gitu loh. Itu walaupun kebalikannya, tapi di novel 1984 ada kan, Hesti, Stephen ingat nggak? Ada. Itu kementeriannya Julia itu salah satu tokohnya. Nanti kita ceritain dikit ya tokoh-tokohnya ya. Itu kementeriannya si Julia itu, tempat Julia kerja itu kan salah satu tugasnya adalah membuat lagu dengan lirik-lirik cengeng untuk menjatuhkan mental masyarakat proletar. Masyarakat proletar itu di novel 1984 adalah masyarakat yang paling luas jumlahnya, yang paling banyak jumlahnya, tentu masyarakat kalangan bawah gitu. Sementara Winston ini sendiri kan kalangan pekerja dan partai itu kalangan atas gitu kan. Jadi luar biasa gitu relevansinya kayak gitu. Terus gue masih tertarik nih, apa lagi? Ada lagi?
Sisa-sisanya sih ada yang ini yang gue lupa akunnya siapa. Jadi dia itu memang khusus ngepost kutipan-kutipan yang menurut dia relevan sama keadaan sekarang. Itu gue lupa akunnya kayak gimana. Tapi ada beberapa yang dia bahkan tuh komen gitu loh yang ya sama kan waktu itu kasus siapa ya Raffio Patra itu di bulan Juni nggak ya Ven? Atau Bang Rani tahu nggak ya yang ditangkap yang di hijack WA-nya. Nah itu kayak ngerasa kalau ya itu kayak Big Brother gitu. Jadi lu tiba-tiba disetir, dibikinin narasi kalau lu akan ngeboikot atau bahkan bikin apa kerusuhan di suatu tempat gitu. Padahal lu nggak berbuat kayak gitu. Itu kan kayak itu sebenarnya bukan lu nggak salah tapi lu dinarasikan seperti itu. Itu kayak di 1984 gitu. Kan kayak yang di akhir apa di tengah ya Bang yang 2+2 sama dengan yang si Winston digituin mulu, ditanyain mulu, 2 tambah 2 berapa digituin. Nah itu kan sama aja kayak yang terjadi sekarang. Ada yang kayak gitu. Nah itu yang gue bisa lihat di beberapa orang-orang sih, di beberapa yang ikutan baca 1984 bareng. Sisanya semacam komentar kayak untuk teman-teman yang merasa kesulitan. Mungkin kalau Bang Rani kan merasa nyaman dengan baca terjemahannya Pak Landung. Sedangkan ada juga teman-teman yang ini terjemahannya bilangnya aneh kayak gitu. Ada yang bilang ada yang kaku gitu. Untuk baca yang bahasa Inggris, ada yang ngerasa kalau apa namanya ngebosenin terus part 1 just to be honest part 1 itu agak slow sih kalau gue bilang ya Bang Lo harus ya. berjuang beneran. Plot di part 1 tuh berat sih sebenarnya, tapi begitu lo masuk ke konflik itu kayak wah ini kenapa, ini ada apa lagi kayak itu lo horor. Nah itu ada yang bahkan nggak berhasil menyelesaikan ya gara-gara kesusahan dengan plot dan juga kesusahan untuk paham dengan bahasanya itu sih. Iya. Khusus buat terjemahan sedikit catatan, nanti gue minta Steven, karena lu baca terjemahannya juga kan, Fen ya? Iya, baca. Oke. Khusus buat terjemahannya, buat gue memang awalnya lu perlu untuk sedikit apa ya, baca aja dulu deh gitu. Jangan Iya. baru baca beberapa satu halaman, aneh banget terjemahannya, cringe banget sih, atau ini kok kata-kata apa sih gitu. Coba dulu gitu, dalam artian memang harus berjuang dulu baca, baru lu bisa menikmati konteks-konteksnya, karena Pak Landung banyak memang menggunakan kosakata-kosakata yang tidak umum digunakan di dalam bahasa Indonesia gitu. Gitu. Jadi lu harus membiasakan diri. Bahkan ada beberapa saat di mana gue buka KBBI lo untuk mencari lo. Oh seriusan? Iya, ada Oh wow. beberapa kata-kata yang kemudian oh iya ya, oh ternyata iya. Dan cara dia, coba perhatikan cara dia menjalin kalimatnya. Karena tantangan orang menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu adalah karena lu harus tetap sesuai dengan konteksnya kan. Kalimatnya, paragrafnya itu harus tetap sama gitu ya. Karena ini bukan terjemahan bebas ya. Tetapi Pak Landung itu bisa membuatnya sedemikian rupa sehingga jadi gue ada saat-saat dimana gue membandingkan kemudian dengan bahasa Inggrisnya gitu loh. Karena gue penasaran, iya ya, ternyata menarik juga ya gitu loh. Contoh ya, nih, ada satu contoh yang gue tweet sih. Ini ada kata-kata gini, orangnya kerempeng, lebih kecil daripada Winston, rambutnya warna gelap dan matanya lebar serta cembung yang terkesan murung sekaligus mengejek, seolah menggeledahi wajahmu dari dekat selagi dia berbicara kepadamu. Aneh dalam konteks bahasa Indonesia yang kita nggak biasa. Menggeledahi wajahmu gitu loh. Tapi ternyata dalam bahasa Inggrisnya pun dia bisa menerjemahkan dengan bagus. Karena dalam bahasa Inggrisnya dibilangnya gini, he was a tiny creature, smaller than Winston, with dark hair and large protuberant eyes, at once mournful and derisive, which seemed to search your face closely while he was speaking with you. Buat gue tuh keren gitu loh, bahwa kalimat yang sebegitu ribetnya sama Pak Landung itu bisa diterjemahkan dengan bagus. Jadi ya sabar. Sabar, coba dilemesin aja dulu gitu. Dilemesin aja dulu. Kalau lu gimana, Pen? Penerjemahannya ini bagus ya, dan ketika membaca dari awal sampai akhir tuh meskipun di beberapa bagian tuh ya harus lemesin aja ya, ikutin aja gitu. Misalnya di bagian 3, di bagian 3 awal tuh menurut aku cukup terlalu cepat gitu ya, terlalu juga agak baru untuk nuansanya gitu. Tapi penerjemahan
Landung Simatupang ini benar-benar ketat, dalam artian tuh dia bisa mencocokkan suasana, mencocokkan apa yang ada di dalam bahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia dengan lengkap. Kurasa terbitan Bentang ini menjadi sebuah rujukan ya untuk membaca karya-karya Orwell yang lainnya juga. Betul. Ada kan. Betul. Dan balik ke terjemahan juga, jangan lupa bahwa yang lo baca atau yang akan lo baca, buat yang belum baca, itu adalah karya sastra. Sehingga karya sastra itu kadang-kadang bahasanya tidak straightforward gitu loh. Tetapi ada permainan kata segala macam, dan itu tidak mudah untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak dalam bahasa Indonesia mungkin aneh ketika kita bilang di atas meja ada sedanau kecil sisa makanan yang ditinggalkan orang gitu loh. Atau dalam bahasa Inggrisnya a pool of leftover food on the table gitu. Sedanau kecil sisa makanan tuh apa gitu loh. Tapi Pak Landung menggunakan kata itu. Jadi selain lo membaca ceritanya, nikmati juga gitu loh kata-katanya. Walaupun memang ada sih yang agak-agak aneh pemilihan katanya, atau ada kata-kata yang gue cari nggak ketemu di KBBI gitu. Tapi ini karya sastra, bos. Jadi lu harus menikmatinya sebagai sebuah karya sastra lengkap dengan bagaimana mereka memainkan kata-katanya. Gitu nggak sih? Lu baca Inggris atau Indonesianya sih? Gue dua-duanya bahasa Inggris. Gue belum baca bahasa Indonesianya sama sekali. Lu harus baca. Oke. Harus baca. Gitu. Nah, di bagian terakhir, karena kita bertiga ternyata sudah baca, di bagian terakhir kasih dong tips buat mereka yang baru dengar sekarang dan kayaknya gue perlu baca nih 1984. Gitu. Lu yang udah baca dari zaman kuliah, Ti, apa tips buat mereka? Karena ekspektasi orang macam-macam kan. Ketika mereka mendengarkan cerita kita, wih seru banget nih ceritanya. Begitu mereka mulai baca, ini apaan sih? Lah, ini kenapa ada paper di dalam novel gitu. Iya benar. Ya kan? Karena memang di salah satu bagian buku itu kan ada benar-benar si adegan si tokoh utamanya namanya Winston lagi baca paper gitu loh, atau baca buku, dan bukunya itu dituliskan di dalam novel itu. Gitu. Nah, tips dari lo, Ti. Ntar Steven gue juga minta lo, Van. Iya boleh, ya. Tipsnya sih kalau dari gue adalah nikmatin nikmatin setiap perjalanan bacanya ataupun setiap perjalanan horornya si Winston Smith menghadapi pemerintahannya Airstrip One itu sih. Paling gampang adalah mungkin melihatnya dari segi ini negara kita udah hampir kayak gitu loh gitu. Jadi mungkin ada dorongan-dorongan penasaran kayak emang seperti apa sih yang dimaksud di kepo buku, kenapa dibilang relevan sama zaman sekarang. Nah, semoga dorongan-dorongan rasa penasaran mencari kesamaan antara 2020 dengan 1984 bisa menjadi motivasi untuk menyelesaikan 1984. Oke. Karena penasaran ya. Iya. Van? Yang pertama itu ketahuilah kalau 1984 ini salah satu novel terbaik dalam perempat abad terakhir lah. Dan salah satu karya klasik yang jangan sampai dilewatkan ya. Tapi kalau misalnya diminta tips apa, yang aku bisa kasih adalah coba aja dulu untuk memulai perjalanan si Winston itu bersama kamu gitu. Dan selangkah demi selangkah, aku rasa bakal lebih dekat lagi kamu bisa bersama dengan Winston, bisa masuk dalam kepalanya, masuk dalam pemikirannya, masuk dalam ketakutan-ketakutan yang sedang dia rasakan. Dan ternyata cerita tuh bergulir dengan cukup cepat karena ya ternyata setelah part kedua dia konfliknya sudah cukup genting, di bab ketiga dan bab penutup tuh hal-hal yang diterangkan tuh terasa begitu cepat untuk aku. Oke. Malah jadi penasaran untuk terus baca ya? Iya. Oke. Kalau gue ada 3 hal yang praktis aja deh buat yang mau mencoba membaca bukunya George Orwell. Yang pertama ceritanya. Ini cerita kok sebenarnya. Nikmatilah
bagaimana si tokoh utama yang bernama Winston ini dengan kesendiriannya, dengan ketakutannya, dengan buku hariannya temennya gitu ya. Dan kemudian ketika dia tidak pernah menyangka dia akan jatuh cinta lagi dengan tokoh bernama Julia, itu cerita gitu loh. Dan kemudian di paruh keduanya nanti dia akan bertemu dengan tokoh lain yang mengubah total hidupnya, itu cerita. Jadi nikmati ceritanya gitu. Itu satu. Yang kedua, nikmati bahasanya. Sama ketika kita membaca sebuah buku sastra, kita nggak bisa langsung, nggak kayak baca koran gitu loh. Lu harus menikmati, kalau istilah gua, memamah setiap kalimat-kalimatnya itu, karena itu memang dibuat sedemikian rupa untuk menjadi sebuah karya seni menarik gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru pahami konteksnya. Buat gua konteksnya itu luar biasa. Sebuah negara yang fiktif tapi kok ada dalam dunia nyata sekarang gitu loh. Itu luar biasa, dan itu harus kita apresiasi dari Orwell, bagaimana dia bisa menciptakan itu. Karena gua duga ya, dia tulis ini tahun 1940-an kan ya, akhir 40-an. Tetapi gua duga dari mana dia mendapatkan rujukan negara seperti Oseania ini. Dugaan gua adalah Uni Soviet. Karena negara yang paling represif ketika masa-masa itu adalah Uni Soviet gitu loh. Atau mungkin dari Jerman juga, kita nggak tahu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi 3 hal itu. Lu setuju nggak, Ti? Iya sih, bener. Apa ya? Itu tadi balik lagi dia mengkritisi. Itu masih ada pengaruh dari Animal Farm sih, dia nulis itu kan. Karena ada tuntutan untuk kalau bisa sebagus itu. Orang-orang ketika baca Animal Farm bisa langsung merefleksikan, oh itu keadaan pemerintahan. Apalagi nama tokohnya di Animal Farm kan ada yang namanya Napoleon tuh. Nah jadi kayak dia si pembaca pun berharap the next novel dari Orwell ya nggak jauh-jauh beda dari Animal Farm gitu. Oke. Gue jadi pengen baca Animal Farm. Baca kalau udah ntar baca bukunya Orwell yang lain lah. Gue jadi Menjerumuskan. Emang nih Hesti nih, lu tuh. Tapi Hesti udah baca Orwell yang lain-lain juga? Udah baca. Aku baca 1984, Animal Farm, Orwell on Freedom, Orwell on Truth, Politics and English Language. Pokoknya beberapa esainya Orwell aku udah baca. Gile. Oh. Lu anak sastra ya, Ti? Bukan, gue anak perpustakaan, Bang. Lupa. Oh iya, lupa. Maaf. Oh, anak perpustakaan. Iya. Oh, dan lu skripsi lu membahas soal novel-novel distopian. Betul. Oke, that's interesting. Oke. Dan kenapa gue bilang Hesti ini emang dasar suka menjerumuskan orang gitu. Untuk membaca. Karena begitu gue baca tantangan membaca berikutnya, gue langsung ngomel-ngomel gitu. Kenapa tuh? Ti, lu cerita, Ti. Tanggung jawab lo. Jadi teman-teman setelah kemarin berhasil ini gue bilang berhasil sih untuk bikin acara baca bareng tematik, yaitu baca 1984 bareng. Akhirnya gue bikin lagi untuk periode 5 Juli hari ini ketika rekaman ini dilangsungkan sampai 5 Agustus 2020. Hitungannya tetap 1 bulan untuk membaca karya sastra klasik dari H.G. Wells, yaitu The War of the Worlds. Ini pasti teman-teman udah pernah tahu deh filmnya. Ini kayak udah filmnya kalau nggak salah yang bikin Steven Spielberg kan ya? Ya itu. Jadi sengaja gue angkat itu pertama karena gue melihat fenomena corona ini atau COVID-19 ini kayak, semoga nggak spoiler, tokoh yang ada atau musuh yang lagi dihadepin sama words-nya dalam buku tersebut gitu. Walaupun beda secara ukuran ya, yang dalam buku ukurannya gede banget, sedangkan yang kita hadepin sekarang super tiny gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga mendengar beberapa masukan dari teman-teman terkait cara untuk mendapatkan bukunya. Karena kan tulisannya Orwell belum ada yang public domain, sehingga kalau butuh yang legal itu at least mereka harus beli, maksud gue mereka harus mengeluarkan duit gitu kan, nggak semua teman-teman ada yang seperti itu kan. Jadi akhirnya gue mikir yang udah public domain, si H.G. Wells ini semua karyanya sudah public domain, bisa diakses secara gratis dan legal, paling gampang di Project Gutenberg. Jadi itu yang mendasari gue untuk bikin lagi baca The War of the Worlds bareng gitu. Dan buat teman-teman juga tambahan, kenapa gue ngomel ketika Hesti mengumumkan bahwa
baca bareng berikutnya adalah The War of the Worlds by H.G. Wells ini adalah karena gue belum baca bukunya terus terang. Tapi gue udah denger radio dramanya. Oh, wah, bagus sih itu bang. Gue udah denger dan radio dramanya itu sering gue pakai sebagai rujukan saat gue ngasih kuliah radio. Dan gara-gara itu gue bilang, aduh Hesti, kalau boleh gue ulang sih gue nggak mau denger radio dramanya dulu, gue mau baca bukunya dulu. Yay. Tapi tapi ini bukan spoiler lah ya. Tapi buat teman-teman yang tertarik untuk menerima tantangan membacanya Hesti yang bukunya H.G. Wells, The War of the Worlds ini di tahun 30-an itu pernah diadaptasi dalam bentuk drama radio. Dan gue selalu bilang ini adalah nenek moyangnya hoax. Karena drama radio itu katanya sempat menggegerkan sebagian besar Amerika karena mereka menyangka ini adalah peristiwa yang terjadi beneran. Gitu. Makanya gue sering pakai ini untuk kalau dulu gue masih ngajar untuk mata kuliah radio ini selalu gue jadikan contoh betapa dengan kekuatan radio lu bisa merasa bahwa gila lu ini kayak bener-bener kejadian gitu loh. Kejadian, iya betul sekali. Gitu. Jadi dan yang menarik nama sutradaranya adalah Orson Welles. Yang namanya mirip dengan H.G. Wells. Lu udah baca, Ti? Gue udah baca yang versi ini sih, versi anak-anak, versi novel anak-anaknya. Versi. Kan kalau kayak gini tuh udah banyak versi kan, ada yang dibuat jadi novel grafis, ada yang versi sangat sederhana buat anak-anak, ada yang komplit. Jadi kayak gue akhirnya bikin tantangan buat gue sendiri untuk kali ini, gue harus baca yang komplit. Aduh, baca nggak ya gue? Ikut-ikut. Lu Ati, gimana Fen? Tertarik nggak Fen? Aku sejujurnya ketika lihat tantangan baca tuh aku yang punya tuh ini buku novel Mesin Waktu dia. Mungkin. Jadi ketika ini nanti mungkin baca yang ada dulu deh, yang buku cetaknya. Oke. Oh well, anyway, terima kasih banget buat pancingannya, buat kompornya Ti untuk terus membaca. Dan kalau mereka yang ingin melihat laporan baca 1984 ini di Twitter, lu cari aja hashtag baca 1984 angka ya, baca 1984 bareng. Nanti lu bisa lihat deh semua cerita-cerita orang yang udah membaca. Yep. Anyway, terima kasih banyak. Sukses banget buat Hesti. Ditunggu lagi cerita-ceritanya, ditunggu lagi sharing-sharing bukunya. Buat lo yang mau ke Twitter dan pengen lihat atau pengen jadi big brother buat Hesti, akun Twitternya Hesti adalah HZBoy ya, HZBOY ya. Betul sekali. Kalau di Instagram HZBOY 1906. Atau ya paling gampang teman-teman tinggal search nama saya di Google, karena saya nggak Google proof kok, tenang aja. Gampang dikepoin kalau katanya Om Toto. Yoi, Hestia Istiviani. Kepoin ya. Kepoin semuanya di situ ada di situ. Okay. Thank you ya Hesti, sukses. Thank you. Thank you Stephen. Yeah.